Hai Cancer, selamat datang di bacaan prediksi untuk bulan Oktober. Ini adalah bacaan umum, artinya tidak akan mungkin cocok untuk semua Cancer ya. Ambil saja yang bermanfaat untukmu dan tinggalkan yang tidak. Oke, ada new day. Ini kata yang sangat positif. Ada suatu harapan dan optimisme. Kalau misalnya saat ini kamu sedang berjuang untuk mengatasi sesuatu, kamu diingatkan bahwa harapan itu ada. Harapan itu tetap ada dan kesulitan ini tidak akan selamanya. Ini akan berakhir dan berganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang terpenting bagi kamu saat ini adalah cari terus apa makna dari apapun peristiwa yang terjadi padamu. Petik pelajarannya untuk memperbaiki diri. Semakin kita itu cepat untuk memetik pelajarannya, sebenarnya apapun tantangan dalam hidup kita nanti akan segera berlalu. Kadang-kadang ada suatu peristiwa terulang-ulang terus, tapi jika dicermati itu sebenarnya karena peristiwa itu belum kita petik pelajarannya. Kita belum berubah. Akhirnya alam terus-terusan memberi kita trigger yang sama terus-menerus. Walaupun mungkin dari situasi yang agak lain atau orang-orang yang berbeda. Tapi situasinya bisa saja mirip. Kalau kita tidak peka terhadap apa maunya semesta ya, apa yang harus kita pelajari sih, apa yang harus kita petik, apa yang harus kita perbaiki dari diri kita, kita tidak memperhatikan itu, maka pelajaran itu tidak bisa dipetik dan tidak bisa diselesaikan. Akhirnya kamu akan didatangkan lagi peristiwa yang mirip, orang-orang yang memberikan tantangan yang mirip-mirip ya, supaya kamu belajar. Maka semakin cepat kita belajar, semakin cepat kita memetik pelajarannya, menyadarinya dan memperbaiki diri, maka semakin cepat pula kesulitan dan masalah itu berlalu dari hidup kita. Ada rezeki yang datang, tapi walaupun belum besar ya, dan mungkin berupa keberuntungan-keberuntungan kecil ya, karena rezeki itu kan tidak hanya berupa uang ya, bisa berbentuk apa saja, bahkan kemudahan atau kesempatan itu pun juga rezeki. Walaupun itu sesedikit apapun, tapi harus tetap disyukuri, karena sesedikit apapun yang diberikan kepada kita itu artinya juga tetap suatu anugerah ya. Termasuk jika dalam kehidupan kita tampaknya kemajuannya sedikit-sedikit aja gitu ya. Mungkin kita berharap ada kemajuan besar, ada uang besar, rezeki besar datang, tapi ternyata yang datang hanya kemajuan kecil, hanya uang-uang kecil, hanya rezeki yang kecil-kecil gitu ya. Tapi walaupun ini kecil, seberapa kecil pun ini tetap harus disyukuri, karena artinya kehidupan kita tetap berkembang ya. Kemajuan sekecil apapun artinya kita tetap berkembang. Jadi tetap mengucap syukur dan tentu saja terus-menerus hubungkan diri dengan Tuhan ya. Sang sumber cahaya yang utama ya, yang diperlihatkan dari matahari yang ada di kartu pertama ini. Sang sumber cahaya yang utama adalah Tuhan yang maha memelihara. Jadi ketika kita terhubung terus dengan Tuhan, maka kita seperti anak yang punya hubungan baik dengan orang tua gitu. Jadi ya kalau kamu punya hubungan yang baik dengan orang tuamu, kamu mau minta apa ya biasanya dikasih gitu kan ya. Walaupun ada syaratnya, kalau orang tua ngasih anaknya ada syaratnya nih, kamu harus dapat nilai bagus, kamu harus pencapaian apa-apa, tapi tetap ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang tua, apa yang kita inginkan itu bisa kita sampaikan, dan orang tua memahami kebutuhan kita dan bisa mengusahakan untuk memberikan. Nah begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semakin baik hubungan kita dengan Sang Pencipta, maka semakin banyak pula berkat yang bisa kita download gitu.
ya. Oke, ada create barrier blocking. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin sengaja untuk memisahkan diri atau menepikan diri dari keramaian, ya. Ini mungkin karena kamu memang membutuhkan ketenangan diri supaya kamu bisa berpikir lebih jernih, ya. Atau kamu memang nggak begitu suka bergaul, ya, karena kamu menikmati saat-saat dengan dirimu sendiri dan merasa lebih bisa bereksplorasi terhadap diri sendiri. Ya, ini sah-sah saja, ya. Yang penting buatlah barrier atau batasan ini yang sehat. Yang sehat yang artinya apa? Artinya kamu tetap menjaga keseimbangan antara kamu bergaul dengan orang lain dan bergaul dengan diri sendiri, gitu ya. Dan batasan ini dibuat dengan sehat, itu artinya juga tidak ada kebencian, tidak ada kamu niatan untuk memisahkan diri dari orang lain karena membenci mereka atau karena antisosial seperti itu, ya. Tetapi lebih kepada justru kamu ingin lebih sehat, kamu ingin lebih tenang dan lebih seimbang, maka kamu membuat batasan-batasan yang sehat antara diri kamu dan orang lain, antara kehidupanmu dengan kehidupan orang lain, ya. Nah, sisi negatifnya mungkin ada beberapa di antara kalian yang terblocking nih. Blocking ini bisa berupa blok mental, ya, blok kreativitas gitu, ya. Apapun blocking mental yang saat ini kamu rasakan, ya. Mungkin ada afirmasi-afirmasi negatif, program-program negatif yang tidak sengaja ditanamkan oleh orang tua atau mungkin oleh kamu sendiri. Program negatif yang ditanamkan orang tua tuh seperti kayak gini: kamu tuh selalu begini-begini, kamu itu bodoh, emang kayak gitu kamu bisa, kamu tuh bisa apa? Nah, ya, kata-kata negatif dari orang tua atau dari orang lain, ya, yang mengecilkan artimu, mengecilkan dirimu, yang membuat kamu tidak percaya diri, yang secara tidak sadar itu tersimpan di bawah sadarmu, menjadi program yang negatif yang akhirnya kamu yakini kebenarannya. Misalnya orang tuamu bilang kamu bodoh, anak nakal, nah seperti itu, ya kan. Kadang-kadang orang tua kebablasan, ya, bilang anak nakal, kamu dasar kamu bodoh, kayak begini aja nggak bisa, kayak gitu. Nah, itu kamu yakini bahwa kamu benar-benar bodoh, benar-benar nakal. Akhirnya itu terbawa mungkin di usia dewasa menjadi blocking, menjadi hambatan, ya. Nah, program-program negatif ini baik sengaja maupun tidak sengaja ditanamkan pada dirimu perlu untuk dihancurkan, ya. Dengan bagaimana? Membuat afirmasi baru yang positif, mengganti afirmasinya dengan afirmasi yang positif. Bahkan kadang-kadang program negatif ini kita sendiri loh yang membuat melalui afirmasi negatif atau kata-kata negatif yang kita ulang-ulang terus, yang itu mengecilkan diri kita, membuat kita tidak percaya diri. Nah, itu harus diganti, ya. Ganti dengan afirmasi yang lebih positif, ya. Nah, untuk ini lengkapnya mungkin kamu perlu bahan-bahan belajar yang lain. Cari, ya, cari cara atau cari ilmunya, pelajari bagaimana positif affirmation, ya, afirmasi positif untuk diri sendiri, self talk yang positif itu seperti apa. Karena jika kamu tidak segera memperbaikinya, maka banyak potensi-potensi kamu yang terhambat. Padahal sebenarnya kamu punya. Di dalam diri kamu itu banyak potensi. Banyak hal, istilahnya kamu tuh memiliki bakat atau talenta atau potensi yang belum keluar, yang belum tereksplor,
ya. Tapi itu terkubur karena apa? Terkubur karena karena yang lebih dominan adalah program-program yang negatif. Jadi sayang sekali gitu ya. Karena kartu terakhirmu ini ada resources ya. Sebenarnya kamu punya banyak sumber daya. Kamu tersedia beberapa fasilitas dan sumber daya yang bisa kamu akses. Tapi mungkin kamu tidak menyadari ini. Kamu merasa diri penuh keterbatasan, padahal batasan itu sebenarnya hanyalah kamu sendiri yang membuatnya. Karena itu perlu untuk membuat batasan yang sehat ya, batasan yang sehat tadi, sehingga batasan-batasan yang negatif ini tidak menjadi penghalang kamu untuk maju. Oke, ini untuk kamu Cancer, semoga ini bermanfaat ya. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Bye bye, thanks for watching.